akan segera pecah. Siapa yang akan berjuang sampai akhir? Undang pemain biru. Pejuang baru dari Tiongkok. Lan Mingqiang. Ini adalah penantang kami, prajurit baru Lan Mingqiang. Selanjutnya, pemirsa yang budiman, mari kita bertepuk tangan. Silakan sebutkan pemenang sabuk emas 60 kg, pendekar muda, Zhu dari Tiongkok. Lan Mingqiang, 22 tahun, dari Cina, tinggi 170 cm, rekor karir, 10 pertarungan, 9 kemenangan, 5 KO, petinju merah Zhu, 23 tahun dari Tiongkok, tinggi 170 cm, rekor profesional 30 pertarungan, 24 kemenangan dan 10 KO. Guan Liqing bertindak sebagai wasit untuk pertandingan ini. Halo teman-teman penonton, selamat datang di kejuaraan pertarungan dunia legenda MMA. Ini adalah pertarungan memperebutkan sabuk emas legendaris 60 kg MMA. Zhu di sisi merah adalah pemilik sabuk emas. Penantang Lan Mingqiang. Keduanya memiliki latar belakang pelatihan yang serupa, semua di kompetisi sanda, dapatkan hasil yang bagus. Karakteristik teknis Zhu relatif jelas. Ayunan tangan depan tunggal. Frekuensi pengait tangan depan. Frekuensi penggunaannya sangat tinggi. Kaki ayun samping yang bagus. Lalu dia berlutut di udara. Dilihat dari ekspresi dan tindakan Zhu. Dia memiliki energi seperti seorang juara bertahan tinju. Sangat santai. Dua pemain. Mereka semua memiliki latar belakang pelatihan di sanda. Latar belakang pelatihan sangat mirip dengan, dan hasil yang dicapai di dunia sanda juga sangat dekat. Namun saat ini, Zhu tampaknya lebih stabil. Bahkan terasa seperti bermain di rumah sendiri. Tendang kembali. Zhu datang dan menekannya dengan lebih mendesak. Saat ini, tampaknya Lan Mingqiang belum melakukan gerakan ofensif lagi. Atau ketika saya baru saja melakukan gerakan ofensif, itu dihancurkan oleh Zhu. Lan Mingqiang juga perlahan beradaptasi dengan kemampuan memulai cepat Zhu. Soalnya, Zhu memulai setiap pukulan dan tendangan dengan sangat cepat. Frekuensi serangan dari satu tindakan sangat kuat. Sangat besar, pindai rendah. Apakah Zhu siap melawan stasiun gerilya kali ini? Setiap kali Zhu lah yang mengambil inisiatif. Tapi dari ritme keseluruhan, termasuk momentum secara keseluruhan, Lan Mingqiang masih mengambil langkah. Keadaan menekan satu langkah pada satu waktu, karena dia adalah seorang penantang. Penantang harus bersiap mengambil inisiatif menyerang. Saya ingin memainkan sabuk emas ini dengan baik. Kamu harus memenangkan permainan. Meskipun itu dasi, sabuk emas itu milik orang lain. Sekarang lihatlah awal dari suatu tindakan pada jarak menengah atau jauh. Lanjutkan. Zhu akan digunakan untuk Lan Mingqiang. Selanjutnya kita harus melihat apakah Lan Mingqiang dapat menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu. Perlahan-lahan dekati taktik ini dan jalankan dengan lebih menyeluruh. Jangan beri Zhu Zong kesempatan untuk memulai dari jarak jauh. Ya, di mana Zhu? Itu hanya penurunan kaki. Setelah memegang kepalaku. Begitu jaraknya dekat, tangan depan mengait rata dan mengenai perut. Lihatlah kekuatan tubuh Zhu dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Mungkin menghabiskan 100% kekuatanku. Jadi Zhu adalah seorang pelajar saat ini. Lompatan kuku-kuku Muhammad Ali.
Lan Ningqiang harus memperhatikan pertahanan ini, karena setiap kali Jusu menyerang, mereka semua mengincar Ko, terutama yang ini tadi. Lihatlah ini menendang kembali, lihatlah ini menendang kembali, termasuk pengait tangan depan ini. Mereka semua mempunyai kemampuan untuk mengko lawan. Oke, bagaimana dengan pertandingan kedua kubu? Kini memasuki babak kedua. Itu harus dikatakan, di mana Jusu, sebagai juara bertahan, dalam permainan. Sebenarnya naik taksi saja. Siapa yang tidak melawan, dia kalah. Terikat, Anda bisa memenangkan permainan ini. Tentu saja itu bukan sportivitas yang baik. Kedua belah pihak bertukar kaki. Selangkangan Jusu ditangkap oleh Lan Ningqiang. Ya, saat aku baru saja bercanda dengan semua orang. Ada sedikit kecelakaan di lapangan. Harus bisa terus bersaing. Oke, lanjutkan. Kedua pemain itu sangat cepat. Terlihat tangan depan Jusu bereaksi sangat cepat saat lawan melakukan tendangan balik. Sebuah penghindaran kecil. Kedua kalinya. Saat Jusu mengangkat lututnya dan bersiap menyerang, kaki Lan Ningqiang yang terhalang jatuh ke tanah lagi. Hal ini membuat Jusu tidak berdaya. Situasi ini di lapangan di mana lawan menyentuh selangkangan. Ini sangat menyakitkan. Sejenak Anda akan merasakan seluruh langit gelap. Dan bingung. Ekspresi Jusu. Oke, permainan berlanjut. Lan Ningqiang berkata dia sangat menyesal. Lihat gambar Jusu barusan, sangat jelas. Dua pukulan lurus berturut-turut. Mulailah dengan, kemudian pukulan ketiga berupa pukulan datar ke arah perut. Hanya tendangan sapuan ke punggung Lan Ningqiang. Dan kerusakan pada bagian internal masih tergolong besar. Jusu ada di game ini. Hal ini terlihat jelas dalam kecepatan dan pergerakannya. Lebih fleksibel untuk digunakan, baik serangan aktif maupun serangan balik defensif. Utuh dalam satu pertandingan, selama putaran kompetisi, saya bisa menggunakan berbagai macam metode bertarung. Tapi begitu, terapkan saja pada aturan pertarungan bebas. Dalam kondisi seperti itu, dari segi gaya bermain, langkah Jusu bergerak, terlalu banyak, sensitif, alergi. Saat lawan masuk, dievakuasi dengan sangat cepat. Ini seperti kompetisi sanda saat itu. Ya. Maju dengan cepat, dievakuasi dengan cepat, tapi kesinambunganmu ada di tengah. Memanfaatkan peluang tersebut, raihlah peluang secara terus-menerus. Performa seperti ini menempel pada lawan. Sangat sedikit. Ya, artinya, kemampuan menjaga jarak aman lebih kuat. Jarak ini aman untuk Anda, tapi itu juga aman untuk lawan Anda. Ya. Dan Anda lihat, seperti yang dikatakan pelatih Dong, Jusu sepertinya punya mata di belakang punggungnya. Saya merasa seperti sedang dipaksa oleh lawan. Bergerak cepat. Saya menyadari bahwa jika saya tidak bergerak lagi, pihak lain akan mengambil tindakan lain. Ketika Lan Ningqiang menyerang dengan tangan depannya, Jusu juga mencoba mencegat dengan tendangan. Lokasi karena jarak terlalu dekat, mungkin dia tidak bangun. Tendangan langsung ke lutut, betis itu jatuh di selangkangannya. Jadi permainan ini, kemampuan menahan pukulan pada selangkangan kedua belah pihak, sangat menuntut. Ini adalah ujian besar. Putaran kedua akan segera berakhir. Kerja keras dalam lompatan kecil, dibuat sangat longgar. Untuk putaran kedua, performa di lapangan, keunggulan Jusu seharusnya lebih jelas. Irama Lan Ningqiang sepertinya tidak mampu mengimbangi ritme Jusu saat ini. Terlebih lagi, setiap serangan Jusu relatif jelas dan efektif. Ya, kait tangan depan ini. Hubungkan kaki dengan kail dan sapu. Selingkuh. Kecurangan di ring pertarungan Tiongkok. Orang pertama yang diingat adalah Liu Hailong, Raja Sanda tahun itu. Kakinya terbungkus, bisa dibilang dia langsung terkenal. Oke, permainan telah sampai pada babak ketiga, pertandingan yang menentukan bagi kedua belah pihak.
Kedua pemain ini memang sangat bagus dalam hal ritme, termasuk dudukan. Ada beberapa gaya sanda pada dirinya. Langkah lompatan kecil justru lebih seperti sebuah pertunjukan. Menghadapi reaksi fleksibel Jusu. Respon cepat. Meskipun Jusu memegang tinjunya dan mencambuk kakinya seperti ini, tapi Lan Mingqiang ini tidak berani menyerang dengan gegabah. Ya, memang kita bisa melihatnya. Jusu ini. Apa yang dikatakan pelatih Dong, dia bergerak sangat cepat. Begitu pihak lain ingin bergegas maju, dia merasa tidak yakin. Sangat bagus dalam serangan balik defensif. Ia akan segera mundur ke jarak yang aman. Dan kemampuan Jusu untuk melakukan serangan balik tidak kuat. Tinju cambuk yang berputar ini gagal. Ini baru saja serangan langsung dengan tangan kanan. Tampaknya sulit untuk dipukul secara efektif. Gerakan seperti ini sulit dicapai secara efektif untuk pemain seperti Jusu. Jika Anda pergi dan memukulnya, satu serangan tidak berpengaruh. Ya, itu harus menjadi kombinasi yang efektif. Serangan 3 dimensi. Dan itu akan melekat. Jangan biarkan dia mundur ke tempat yang aman. Jangan berhenti pada saat ini. Ikuti terus. Ya, Jusu sangat pintar. Aku tahu aku akan masuk ke dalam tali. Bergerak cepat ke arah luar tubuh Anda. Kedua kalinya selangkangan seperti ini. Ini sungguh menyakitkan. Saat wasit meminta Jusu bergerak dan menyerang. Lihat lebih jelas. Jusu tidak akan berurusan denganmu. Saya mundur. Kait tangan depanku rata. Untuk melanjutkan intersepsi ini pada Anda. Lan Mingqiang sedang bermain sedikit tergesa-gesa saat ini. Saat menyerang. Setelah pukulan ini dimulai. Setelah disatukan. Celah pertahanan akan semakin besar. Untuk pemain seperti Jusu. Saat kamu mengejarnya. Jangan berharap 1 atau 2 pukulan akan efektif padanya. Jadi ketika Anda mengambil tindakan selama pengejaran. Jangan gunakan seluruh kekuatanmu. Anda harus menyerang secara 3 dimensi. Lalu ada yang ringan dan berat, kombinasi ringan dan berat. Jusu lebih sering menggunakan langkah lompatan kecil seperti ini sekarang. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi diri Anda untuk menyesuaikan diri. Ya, itu bisa membuat Anda rileks. Dengar, aku tidak ingin memukulmu begitu kamu masuk. Saya akan segera masuk. Oke, putaran ketiga sudah selesai. Anda tahu, Jusu baru saja mengambil kesempatan untuk berlutut dengan baik. Tentu saja pertahanan Lan Mingqiang juga bagus. Mari kita lihat keputusan akhir wasit kita. Ketiga wasit dengan suara bulat memutuskan. 30 hingga 27 kemenangan pihak merah. Kami bertepuk tangan lagi untuk memberi selamat kepada Jusu.